Halo semuanya, salam Pak Isufan. Kali ini kita akan membahas gimana pembagian ruang cermin cekung dan trik untuk mengetahui posisi bayangan dan sifatnya. Nah, kita lihat ketentuannya berikut ini. Di sini ada gambar cermin cekung, sumbu utama, F dan P juga, beserta ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini dibagi menjadi 4 ruang ternyata. Nah, ketentuan ruangnya seperti apa? Seperti ini. Ketentuan ruang 1 itu ketika benda berada di antara cermin dan F. Ruang 1 itu ketika benda berada di antara cermin, cekung, dan F. Itu ruang 1 kita anggap. Terus ruang 2 ketika benda berada di antara F dan P. Nah, P ini kita ingat, P ini adalah pusat kelengkungan dengan nilainya itu 2 kalinya F. F ini fokusnya, seperti itu. Sedangkan ruang 3 itu ketika benda berada pada jarak yang lebih besar daripada P. Nah, ruang 4 itu berada di belakang cermin cekung. Itu ketentuan ruangnya. Jadi dibagi menjadi 4 ruang. Terus ada ketentuan lagi nanti untuk mengetahui bagaimana sifat bayangannya tanpa kita harus menggambar maupun tanpa kita harus menghitung. Ketentuan yang pertama untuk sifat bayangannya, ketika bayangannya nanti diperoleh di depan cermin, berarti dia nyata dan terbalik. Ketika bayangannya berada di belakang cermin, itu bersifat maya dan tegak. Intinya seperti itu. Kalau kita gambarkan ada tuh bayangannya yang dihasilkan di depan. Oh, cermin berarti ketika di depan dia nyata dan terbalik. Jadi nyata dan terbalik ini dua hal yang selalu jadi satu kesatuan ketika di cermin cekung. Begitupun maya dan tegak. Itu ketika dia nanti bayangannya kalau kita gambar ada di belakang cermin sini. Terus ketentuan lagi. Nah, nanti untuk triknya ketika diperbesar itu bagaimana ya? Ketika diperbesar berarti nanti ruangan bayangan itu berada lebih besar angkanya daripada ruangan bendanya. Contohnya, misalkan kalau bendanya berada di ruang 1, oh ternyata bayangannya di ruang 4, berarti dia sifatnya diperbesar. Kenapa? Karena 4 kan lebih besar dari 1, seperti itu. Diperkecil, begitu sebaliknya. Semoga paham ya. Kita langsung saja ke trik yang cepat seperti apa. Nanti kita cocokkan dengan hasil penggambaran dengan sinar istimewa. Nah, triknya seperti ini sebetulnya untuk menentukan sifat bayangan yang dihasilkan. Ketika sudah tahu posisi benda ya, ruangan benda ditambah ruangan bayangan itu nilainya selalu 5 ya. Ruangan benda ditambah ruangan bayangan nilainya selalu 5. Nah, kalau ruangan bendanya itu 1 misalkan, berarti ruangan bayangannya ada berapa biar jadi 5? Ya, berarti di 4, seperti itu. Ruangan bendanya di ruang 2, di sini nih, berarti bayangannya di ruang berapa biar jadi 5? Di ruang 3, gitu. Kalau ruang bendanya ada di ruang 3, berarti ruangan bayangannya ada di 2 biar jadi 5. Jadi ini trik cepatnya sebetulnya ya. Nanti kita cocokkan dengan gambarnya apakah sesuai. Ketika ruangan benda ditambah ruangan bayangan itu nilainya selalu 5. Dengan ketentuannya seperti tadi. Ini ketentuan ruangnya, ketentuan sifat bayangan. Ini juga. Kita cocokkan ya. Apakah ketika bendanya itu di ruang 1 bayangannya atau di ruang 4? Ketika bendanya di ruang 2 bayangannya di ruang 3? Ketika bendanya di ruang 3 bayangannya di ruang 2, sifat-sifatnya apa? Nah, kita contoh misalkan ketika bendanya di ruang 1 misalkan, bayangannya kalau dilihat dari rumus ini ada di ruang 4 ya. Di sini bayangannya. Berarti sifatnya apa? Sifatnya kalau di depan itu nyata terbalik di belakang. Nah, karena ini ruang 4 di belakang, berarti sifatnya ini maya tegak. Kemudian karena 4 itu lebih besar daripada 1, berarti dia diperbesar. Gitu ya.
cara sederhana. Contoh lagi, misalkan ketika bendanya di ruang 2, berarti bayangannya di ruang 3. Nah, ruang 3 itu berarti di mana? Di depan cermin. Nah, berarti ketika bendanya di sini, ketika benda di sini, bayangan yang dihasilkan karena di depan cermin berarti dia nyata terbalik. Terus 3 itu kan lebih besar daripada 2 ya. 3 itu lebih besar daripada 2, berarti dia seperti ini. Sifatnya diperbesar. Jadi mudah bukan triknya, tanpa harus menggambar dan tanpa harus menghitung. Kalau untuk ditanyakan sifat bayangan, kita bisa menggunakan trik seperti ini. Kita buktikan di gambar misalkan. Nah, ini efek posisi benda pada sifat bayangan yang dihasilkan cermin cekung. Nah, ini kita anggap tadi, ingat, ini ruangan 1 ya, antara cermin dan F. Ini ruangan 2. Ini ruangan 3. Ini ruangan 4. Apakah sama sifatnya? Ketika dia dibentuk dari perpanjangan berarti dia maya ya. Kemudian sifatnya gimana? Tegak, diperbesar atau diperkecil? Diperbesar. Cocok dengan yang tadi ya. Contoh lagi misalkan ini. Nah, ketika ini ruangan 1 berarti ini di ruang 1, ini di ruang 2, ini di ruang 3, ini di ruang 4. Bendanya di ruang 2. Oh, ya kan? 2 plus 3 kan sama dengan 5. Terus di depan cermin berarti dia sifatnya nyata. Kemudian terbalik atau tegak? Terbalik pasti ya, sesuai tadi. Diperbesar. Seperti itu. Contoh lagi misalkan. Nah, kalau untuk yang ketiga ini tidak menggunakan trik, tetapi kita harus menggambar. Yang perlu kalian ingat, ketika dia bendanya berada di P ya, benda di P atau sama dengan di 2F, berarti sifatnya apa kalau seperti ini? Kita lihat nyata ya, di depan cermin itu selalu nyata, terbalik, tapi ukurannya apa ini? Sama besar. Itu kalau bendanya di P, tepat di P. Jadi ini ketika bendanya tepat di P, maka bayangannya juga tepat di P karena berada di pusat kelengkungannya. Yang terakhir, nih, ketika bendanya di ruang berapa ini? Ruang 3, ini ruang 2, ruang 1, ruang 4 ya. Bendanya di ruang 3 berarti untuk menjadi 5 dia ke bayangannya di ruang 2. Sifatnya apa? Kalau di depan itu masih nyata, temennya terbalik, terus hasilnya karena 2 itu lebih kecil dari 3 berarti dia diperkecil. Begitu ya, semoga paham. Jadi ini cara menentukan posisi bayangannya, baik dengan penggambaran bisa, dengan hasil hitungan bisa, atau dengan trik cepat seperti yang saya contohkan tadi. Jadi posisi ruangan benda dan ruangan bayangan itu ketika dijumlah nilainya 5. Itu saja sih dari saya, semoga paham. Sekian, terima kasih.